Halo learners, selamat datang ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai conditional sentence tipe 0 ya. Mungkin kalian pernah mendengar mengenai conditional sentence tipe 1, tipe 2 ataupun tipe 3 ya. Tapi ternyata ada juga yang namanya conditional sentence tipe 0. Nah, ini yang seperti apa sih? Jadi untuk conditional sentence tipe 0 ini adalah kalimat pengandaian yang menggambarkan general truth, scientific fact, or habitual action. Ya, jadi ini sama-sama pengandaian ya, mirip dengan tipe 1, tipe 2, tipe 3. Perbedaannya yang dideskripsikan ataupun yang digambarkan itu adalah hal-hal yang sifatnya general truth ya, atau kebenaran umum, kemudian hal-hal yang sifatnya scientific fact atau juga bisa termasuk habitual action ya. Jadi kurang lebih mirip ya deskripsinya dengan salah satu fungsi dari penggunaan simple present tense ya. Contoh-contoh kalimatnya bisa kalian lihat seperti kata-kata if you freeze water, it becomes ice. Jika kalian membekukan air, air tersebut akan menjadi es ya. Ini adalah termasuk dalam conditional sentence tipe 0 ya, di mana di sini menggambarkan ataupun mendeskripsikan scientific fact ya, ataupun mungkin general truth gitu ya. Nah, kemudian kalimat kedua yaitu if you touch fire, it burns ya. Pada umumnya memang kalau kita nyentuh yang namanya api ya, kita akan melepuh ya, atau kena luka bakar gitu ya. Atau mungkin contoh kalimat yang habitual action. We wake up when the alarm rings ya. Kami itu bangun kalau atau ketika bell alarmnya tuh bunyi. Kemudian you stay healthy if you exercise daily. Ya, kita itu kita akan sehat ya kalau kita beristirahat setiap hari ya. Aku menggunakan kata you di sini nerjemahinnya jadi kayak kita aja gitu ya. Nah, untuk polanya ya kurang lebih ada if, kemudian diikuti sama simple present ya, yang mana ini adalah if clause-nya. Kemudian koma diikuti sama simple present. Atau yang pola kedua yaitu simple present if ya. Simple present yang kemudian diikuti dengan if clause ya, yaitu if yang diikuti kemudian dengan simple present tense. Nah, kemudian kita akan ngebahas untuk pola yang pertama ya. Dan di sini ada catatan ya. Kata penghubung dalam conditional sentence tidak harus selalu menggunakan kata if. Ya, jadi nggak harus selalu if nih. Kita juga bisa menggunakan kata-kata seperti when atau every time. Karena konsep utama dari conditional sentence tipe 0 itu adalah untuk menggambarkan general truth, scientific fact, ataupun habitual action. Ya, contoh kalimatnya. Inilah contoh kalimat menggunakan pola if clause yang diikuti dengan simple present clause gitu ya. If you freeze water, it becomes ice. Ya, kalian mungkin udah tahu ya kan alasannya kenapa kata become di situ menjadi becomes ya, karena dia didahului oleh subjek yang memiliki pronoun third person singular ya, yaitu it. Kemudian yang kalimat kedua yaitu if you touch fire. Nah, ini adalah if clause-nya. Kemudian it burns ya. It di sini itu merujuk pada aktivitas menyentuh api tersebut ya. It burns ya, akan melepuhkan atau membakar tangan kita. Kemudian if she gets bored, nah ini adalah contoh kalimat habitual action ya. If she gets bored ini adalah if clause-nya, di mana di sini menggunakan gets ya, get ditambahkan s karena subjeknya adalah she. If she gets bored, she watches TV ya. Apabila dia bosan, dia menonton TV. Ini adalah kalimat pengandaian yang terjadi karena sebuah kebiasaan, makanya disebut habitual action ya. Jadi kurang lebih seperti ini sih untuk pola kalimat conditional sentence tipe 0. Atau di sini kita menggunakan kata when. When the teacher is absent, the students always make noise ya. Ketika gurunya itu lagi nggak hadir, para siswa itu selalu berisik ya. Ini adalah conditional sentence tipe 0 yang menunjukkan habitual action ya, sesuatu yang sering terjadi. Itu kalau gurunya nggak hadir, muridnya ribut ya. Atau mungkin contoh kalimat selanjutnya, when I do my homework in my room, I listen to music. Kalau aku ya ngerjakan PR-ku di kamar, aku tuh selalu ngedengarkan musik ya. Ini conditional sentence tipe 0 yang digunakan untuk menyatakan habitual action.
Atau bisa juga kita menggunakan yang namanya every time ya. Every time she calls me, she always complain ya. Setiap kali ya, jadi kita bisa menggunakan kata ini. Setiap kali dia menelponku, dia selalu mengeluh ya kan. Ini adalah contoh conditional sentence tipe zero juga untuk describing habitual action gitu loh. Nah, kemudian pola yang satunya yaitu simple presence ya yang diikuti dengan if clause. If clause-nya di sini adalah if yang diikuti dengan simple presence. Contoh-contoh kalimatnya adalah seperti it gets dark when the sun sets ya, di sini menggunakan when. Jadi nggak pakai koma kayak di pola kalimat tadi. Kalau pola kalimat tadi yang if clause-nya di depan itu pakai koma baru diikuti dengan simple presence clause ya. Kemudian kalimat yang kedua, she always cries every time her father goes to work. Ini juga menyatakan yang namanya itu habitual action. Dia selalu menangis setiap kali ya bapaknya itu pergi kerja. Mau diganti if juga tidak mengubah konteks ya. Contoh, she always cries if her father goes to work. Dia selalu nangis tuh kalau bapaknya itu pergi bekerja ya, karena tetap aja menyatakan something that is habitual action menggunakan kata-kata seperti if, when ataupun every time. We practice hard if the trainer is present. Nah, ini juga salah satu habitual action. Kita tuh latihan dengan giat kalau pelatihnya ada. Kalau pelatihnya nggak ada, ya males-malesan gitu ya. They never cook if their parents are away. Ya, mereka tuh nggak pernah masak kalau orang tua mereka tuh lagi nggak ada di rumah. Ya. Atau kalimat yang terakhir yaitu you get wet if you stand under the rain without umbrella. Ya ini bisa masuk apa ya? Mungkin bisa masuk general truth gitu ya kan ya. Kita akan kebasahan kalau kita berdiri di bawah hujan tanpa payung gitu ya. Iyalah ya, apalagi kalau dalam konteks ini nggak pakai yang namanya itu jas hujan. Ya jadi kurang lebih seperti itu sih untuk conditional sentence tipe zero. Mungkin ada beberapa yang mau ditanyakan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Thank you udah menyimak sampai akhir video. Good luck.